Nah, menurut gua S25 series ini agak low ya hype-nya. Mungkin juga karena di base model ataupun plus modelnya itu nggak terlalu banyak berubah. Cuma dari performa dan looks kamera belakangnya aja yang bikin ini kelihatan berbeda. Nah, beda halnya kalau dengan S25 Ultra yang mendapatkan perubahan desain walaupun nggak secara overall. Nah, pertanyaannya gimana dengan para pengguna Fold kayak gua? Or mungkin ada orang lain di luar sana? Apakah kita atau mereka bakal upgrade ke S25 series or malah stick untuk tetap menggunakan folding phones-nya Samsung? Jawabannya, sebenarnya gue lumayan ke-trigger either ke base modelnya atau S25 base modelnya atau ke S25 Ultra. And again, karena ada beberapa alasan. Contohnya yang pasti budget untuk S25 base model dan Ultra untuk semua performance yang ditawarkannya. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya banyak banget nih yang harus gue sacrifice kalau gue harus switch dari foldable ke candy bar phone lagi. Tapi justru ada yang bikin candy bar phone itu lebih menarik dibandingkan foldable yang mungkin akan gue sampaikan di akhir video kali ini. Yang pertama soal kapabilitas, karena ternyata memang setelah beberapa kali gue sempat menggunakan foldable, gue cukup merasa lebih nyaman dengan fitur yang ada. Dan udah pasti karena layar dalamnya yang besar dan bikin gue punya opsi untuk menggunakan multitasking lebih banyak lagi, dimanapun gue mau dan kapanpun. Dan layaknya sebuah foldable, ini bisa dilipat jadi gampang untuk dibawa kemanapun, tinggal ditaruh di kantong. Beda halnya dengan tablet. Ya kalau itu sih udah mau nggak mau kalian harus bawa tas kemanapun kalian pergi. Dan untuk produktivitas, ini sih udah memang top tier banget ya. Dan menjadi hal yang berat buat gue untuk meninggalkan foldable lagi setelah kemarin terakhir gue sempat menggunakan S24 Ultra selama kurang lebih 6 bulan. Di luar itu ya memang karena foldable yang ada sekarang itu sudah jauh lebih layak untuk digunakan. Dengan desainnya yang compact dan layarnya yang sedikit lebih besar yang bikin navigasinya lebih familiar. Dan kita masuk yang kedua nih, kalau ngomongin desain. Karena kebetulan gue masih menggunakan Fold 6 sampai sekarang. Kok kayaknya bahasa desain S25 series ini sekarang mulai menyerempet ke Fold 6. Karena bisa dilihat dari kamera ring yang ada di belakang S25 series. Jujur pertama kali desain seperti ini muncul duluan di Fold 6. Kalau diperhatiin lagi, karakter warnanya S25 series juga sekarang ini bisa dibilang hampir terinspirasi dari varian warnanya Fold 6. Yang kelihatannya lebih glossy, titanium, dan sedikit lebih reflektif. Ya persis sama dengan warna varian Fold 6 gue ini. Jadi buat gue pribadi ngelihatnya mendingan gue stay dulu aja di Fold 6 ini, karena secara desain kok menurut gue malah lebih mengarah ke Fold 6 ini. Beda halnya kalau poin ketiga, yaitu spek. Walaupun di S25 Ultra secara desain memang berubah, tapi sisanya itu nggak terlalu banyak berubah. Apalagi di S25 base model dan S25 Plus-nya. Paling soal chipset dan spek kamera untuk S25 Ultra. Dan jujur aja walaupun ini masih satu generasi di bawah chipset Snapdragon 8 Elite, gue masih ngerasa ini cukup proper dan bagus-bagus aja. Ya walaupun memang katanya ada perubahan performa dan baterai lebih efisien, tapi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy di Fold 6 ini masih cukup bisa diandalin. Nah, lain lagi untuk soal spek kamera. Kemarin waktu gue masih menggunakan S24 Ultra juga, memang untuk pemakaian gue pribadi juga jarang menggunakan kamera. Jadi makanya ya udahlah, walaupun spek kamera di Fold 6 ini lebih rendah sama seperti generasi Fold dan Ultra sebelumnya, tapi masih bisa digunakan juga. Dan ini balik lagi sesuai dengan preference dan kebutuhan masing-masing juga. Oh ya, satu lagi yaitu One UI. Kalau ini sih sebenarnya nggak butuh waktu yang lama lagi untuk bisa diupdate ke Fold 6 gua yang gua punya ini. Jadi kalian paham lah ya kenapa gua mending stay di Fold 6 ini dibandingkan gua harus switch ke either S25 base model Plus or Ultra di tahun ini. Cuma kalau pertanyaannya mending candy bar or foldable, ada dua poin yang justru menurut gue lebih menarik candy bar phone dibandingkan foldable. Yang pertama itu soal harga, dan yang kedua itu soal baterai. Sama satu lagi, anti-reflective coating. Dan yang terakhir ini sih sejauh ini cuma ada di varian Ultra ya, di S24 Ultra dan sekarang S25 Ultra. Dan ya benar aja kalau secara harga mau itu base, plus, dan Ultra pasti lebih murah dibandingkan foldable. Dan ini juga semuanya tergantung varian storage yang kalian pilih ya.
Dan yang kedua yang gue sebutin tadi itu soal baterai. Jujur aja yang membuat gue kangen menggunakan Candy Bar contohnya S24 Ultra kemarin adalah karena hitungannya gue cukup heavy user, dan S24 Ultra kemarin itu cukup mengantarkan gue menggunakan smartphone tersebut seharian. Beda banget kalau gue menggunakan Fold 6 ini. Mungkin di tengah-tengah hari gue harus butuh ngecas sekali lagi supaya bisa bertahan seharian. Tapi ya ini bagi gue bukan terlalu isu sih, karena di Fold 6 ini sudah jauh lebih baik dibandingkan Fold 5 ataupun Fold 4 yang sempat gue gunain dulu. Nah, gimana menurut kalian? Atau dari kalian punya pertimbangan lain nggak untuk upgrade ke S25 series di tahun ini dari smartphone yang sebelumnya kalian gunakan? Or, ada nggak yang kepikiran hal yang sama dengan apa yang gue sampaikan di video kali ini? Kalau misalnya ada, tulis di kolom komentar ya. And again, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, komentar, atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.